Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan dari cerita novel yang berjudul The Story of Jichen, di mana ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui kelanjutan ceritanya. Sebuah cerita novel yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 244 bertepatan dengan bab ke 1156. Apa-apaan? Ketika Ibu Zhang Xiaopeng mendengar ini, matanya langsung menjadi gelap. 100 juta, konsep apaan ini? Bahkan jika itu 1 juta, baginya itu sudah orang kaya yang hebat. Kalau memiliki 10 juta, itu adalah orang yang punya status tinggi yang tidak mampu dia provokasi. Kalau 100 juta, itu seperti dewa. Apalagi bukan kekayaan bersihnya 100 juta, tapi mereka mengendarai 2 mobil. Hanya 2 mobil saja sudah bernilai 100 juta. Berpikir tentang ini, dia buru-buru bertanya, apa yang kamu katakan itu benar? Apakah kedua mobil aneh ini benar-benar begitu mahal? Sang Xiaopeng mengangguk berulang kali sambil menariknya, sambil berkata, apa aku bisa berbohong padamu? Ibu pikir aku tidak menginginkan rumah, ya? Tapi dalam situasi seperti ini, bagaimana kita bisa memaksa? Kalau menyinggung orang yang berstatus tinggi, keluarga kita akan menderita. Tubuh Ibu Zhang Xiaopeng gemetar karena kaget. Dengan cepat bangkit dari tanah, kemudian pergi ke ujung yang lainnya untuk menarik suaminya. Ayah Zhang Xiaopeng masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi Zhang Xiaopeng berbisik di telinganya lagi. Tidak masalah mengatakan itu, tapi wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Wajah Zhang Xiaopeng penuh dengan ketakutan dan berkata pada Yi Chen dengan hormat, "Kakak, maafkan sudah merepotkanmu. Aku harap Anda tidak akan mempermasalahkannya dengan orang kecil." Melihat keluarga itu menyingkir ke samping, Yi Chen berkata dengan dingin, "Baiklah, anggap kalian sadar diri. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Cepatnya, nyah yang jauh. Kalau tidak, tanggung sendiri resikonya." Zhang Xiaopeng segera berkata, "Kakak, tenanglah, kami akan nyah sekarang." Yichen mengabaikan mereka, masuk ke mobil Bajeti Peron, menyalakan mesin dan melaju terlebih dahulu. Pada saat ini dia menerima pesan WeChat dari securan. Isinya, "Suamiku, apakah kamu punya kenalan teman yang membuat gaun pengantin? Aku ingin menyewa gaun pengantin yang lebih baik untuk Xiaoman. Gaun pengantinnya ini benar-benar terlalu tua." Jari-jari Yichen bergerak dengan cepat dan membalas dengan pada istrinya, "Serahkan padaku." Securan mengirim pesan lagi. "Tingginya hampir sama denganku, hanya saja lebih kurus sedikit dariku. Kamu lihat dan bantu aku menentukan ukurannya. Terima kasih suamiku." Chen membalas, "Istriku tidak perlu terlalu sungkan dengan suamimu." Kemudian saat mengemudi, dia menelpon Song Wanting. Bagaimanapun, sesuatu seperti gaun pengantin itu sangat diperhatikan oleh para gadis. Dia merasa kalau mencari bos besar seperti Tuan Hongwu atau Chen Jekai, mereka pasti tidak terlalu mengerti tentang itu. Tapi Song Wanting pasti sangat mengerti tentang ini. Pasti tidak salah kalau mencarinya. Song Wanting tidak menyangka akan menerima telepon dari Yi Chen pagi-pagi sekali, dan dia langsung merasa sangat senang. Sejak dia berinisiatif untuk memberikan ciuman pada Yi Chen pada hari ulang tahunnya, dia belum bertemu dengan Yi Chen lagi. Itu terutama karena tidak memiliki kesempatan dan alasan yang baik. Awalnya dia agak takut Yi Chen akan menjauhinya ke depannya. Tapi menerima teleponnya sekarang, dia langsung merasa lega. Jadi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Master Ji, ada masalah apa Anda mencariku?" Yichen bertanya kepadanya, "Wanting, apakah Anda tahu toko siapa yang memiliki gaun pengantin terbaik di Jinling?" "Gaun pengantin?" Song Wanting bertanya dengan kaget. "Master Yi, untuk apa Anda mencari tahu tentang gaun pengantin?" Yichen berkata, "Teman sekelas SMA istriku menikah hari ini, tapi tidak memiliki gaun pengantin yang layak. Jadi aku ingin bertanya, apakah kamu bisa membantuku untuk mendapatkan satu set gaun pengantin?"
Song Wanting berkata sambil tersenyum. Tentu saja bisa. Suatu kehormatan bagi Wanting bisa bekerja untuk Master Yi. Saat berbicara, dia menjelaskan, oh ya, aku lupa bilang bahwa aku berinvestasi di satu-satunya toko pengantin Vera Wang di provinsi ini. Ada banyak gaun pengantin terbaik yang dirancang dan dibuat oleh Vera Wang di toko. Apakah Anda tahu ukuran teman sekelas istrimu? Aku akan menyiapkan satu set yang cocok untuknya. Vera Wang adalah perancang gaun pengantin Tiongkok paling terkenal di dunia. Nama Mandarinnya adalah Wang Weiwei. Bahkan ketika Putri Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat, menikah, dia mengenakan gaun pengantin yang dirancang olehnya. Istri Beckham, Victoria, juga mengenakan gaun pengantin yang dirancang Vera Wang saat menikah dengan Beckham. Dan Britney Spears yang terkenal serta cucu Raja Judi Makau semuanya berjalan ke aula pernikahan dengan gaun pengantin yang dirancang olehnya. Dengan pengaruh Wang Weiwei secara internasional, dia biasanya hanya membuka toko di kota-kota besar teratas di seluruh dunia. Alasan mengapa dia bisa membuka tokonya di kota tingkat kedua Jinling terutama karena dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Song Wanting. Dan Song Wanting sangat menyukai gaun pengantin rancangannya. Jadi Song Wanting berinvestasi di sebuah tokonya. Secara umum harga gaun pengantin yang dirancang oleh Wang Weiwei lebih dari beberapa ratus ribu yuan. Sebagian besar orang hanya bisa memimpikannya. Yi Chen tahu jelas istrinya securan saat berada di rumah Zhang Xiaoman dan melihat dia sudah menderita begitu banyak perlakuan tidak adil. Dia pasti berharap bisa membantu teman sekelasnya yang malang ini untuk mengurangi depresinya. Karena itu ketika Song Wanting mengatakan dia akan menyiapkan gaun pengantin rancangan Wang Weiwei, dia menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Tapi dia tahu bahwa semuanya memiliki batasnya. Jadi dia berkata pada Song Wanting, Wanting ini hanyalah teman sekelas SMA istriku. Jadi jangan terlalu berlebihan, juga jangan membawakan gaun pengantin yang baru dan mahal. Lebih baik gaun pengantin yang khusus untuk disewakan. Bawa dan pinjamkan padaku selama sehari. Sang Wanting buru-buru berkata, Master Yi, untuk apa sungkan padaku? Anggap saja sebagai hadiah pernikahan dariku untuk teman sekelas SMA istrimu. Ichen berkata dengan sungguh-sungguh, tidak perlu, Wanting. Kalau kamu memberinya masalah ini akan mengubah rasanya. Saat berbicara, dia menambahkan lagi, orang dulu berkata, 1 liter besar itu budi, 1 ember beras itu dendam, memberi yang cukup adalah budi. Kalau terlalu banyak itu mungkin akan berubah menjadi dendam. Istriku hanya ingin teman sekelasnya menikah dengan mengenakan gaun pengantin yang indah. Jadi pinjam selama 1 hari sudah cukup. Meskipun Yi Chen adalah tuan muda dari keluarga Yi, tapi dia berjuang dari masyarakat kalangan bawah selama bertahun-tahun dan bertemu banyak keburukan sifat manusia. Dia tahu jelas bahwa terkadang membantu orang tidak bisa dilakukan terlalu menyeluruh. Terkadang ada beberapa hal tidak akan semakin baik kalau semakin melakukannya dengan sempurna, tapi harus pas. Kalau tidak, efeknya pasti berlebihan. Sama seperti anak seorang teman sakit dan dirawat di rumah sakit yang perlu meminjam 20.000. Kalau kamu benar-benar mampu membantunya, kamu bisa meminjamkan 20.000. Kalau nantinya 20.000 tidak cukup, kalian bisa membicarakannya lagi. Tapi ketika seorang ingin meminjam 20.000, kamu tidak boleh berinisiatif untuk meminjamkan 200.000. Song Wanting juga tahu niat Yi Chen. Jadi dia buru-buru berkata, Master Yi, jangan khawatir, Wanting mengerti, aku akan meminta orang menyiapkan gaun pengantin yang khusus untuk disewa. Baik, Yi Chen berkata dengan puas, begini, sekarang aku berencana langsung menuju hotel. Kalau kamu sudah menyiapkannya, aku bisa membawanya ke toko pengantinmu dulu, setelah mengenakan gaun pengantin baru pergi ke hotel. Tidak masalah, Song Wanting buru-buru berkata. Kalau begitu aku akan mengirimkan alamat toko pengantin padamu. Segera Yi Chen menerima lokasi di WeChat. Dia langsung mengubah
lokasi ini menjadi tujuan di navigasi, langsung mengemudi untuk memimpin istri dan Zhang Xiaoman di belakangnya dan menuju toko pengantin Song Wanting. Dua mobil sport super berkecepatan tinggi sepanjang jalan melaju ke kota, tapi mereka tidak langsung pergi ke hotel Hilton tempat Zhang Xiaoman mengadakan pernikahan hari ini. Zhang Xiaoman menyadari bahwa rutenya sepertinya tidak benar, lalu dia bertanya kepada si Curan di sampingnya dengan heran. "Curan, apakah kamu salah jalan? Ini bukan jalan menuju Hotel Hilton." Securan tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa, kita ikuti Yichen saja. Sepanjang jalan mobil kita melaju cepat, jadi waktunya masih cukup." Yang Xiaoman ingin menanyakan alasannya, tapi setelah terpikir sejenak, dia menyerah. Dia merasa Curan begitu baik padanya, pasti tidak akan menyakitinya. Yichen langsung menuju ke toko pengantin Song Wanting. Ketika dia menghentikan mobil, bahkan Cucuran sedikit terkejut. Dia hanya memintanya mencari temannya untuk meminjamkan gaun pengantin yang lebih baik. Tidak disangka dia langsung meminjamnya di sini. Ini adalah toko merek perancang gaun pengantin terkemuka dunia, Wang Weiwei. Bahkan Cucuran sendiri tidak berani berharap memiliki kesempatan untuk menggunakan gaun pengantin kelas atas seperti itu. Tidak disangka suaminya masih memiliki sumber daya di bidang ini. Jangan-jangan toko pengantin juga memintanya melihat Feng Shui. Ketika memikirkannya, Yichen sudah membuka pintu dan keluar dari mobil. Saat ini seorang wanita tinggi, menawan, dan elegan keluar dari toko pengantin. Securan menyadari bahwa dia mengenal wanita ini. Dia adalah nona besar dari keluarga Song Wanting. Saat studionya dibuka, Song Wanting datang untuk memberi selamat padanya. Saat itu, Securan merasa di depan seorang wanita kaya seperti Song Wanting. Dia memang ada rasa rendah diri dan bingung harus berbuat apa. Dan saat ini melihat Song Wanting lagi, hati Securan tiba-tiba dipukul mundur dan dia tidak ingin keluar dari mobil untuk bertatap muka dengannya. Tapi ketika dia mengingat bahwa dia harus membantu Zhang Xiaoman mencoba gaun pengantin, tidak mungkin selalu bersembunyi di dalam mobil dan tidak turun. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain turun dari mobil. Saat ini Song Wanting sudah sampai di depan Yichen dengan tatapan penuh kasih sayang dan senyuman di wajahnya. Dia berkata dengan hormat, "Master Yi, Anda sudah datang?" Yichen bertanya dengan penasaran, "Kenapa kamu juga datang kemari?" Song Wanting bertekad sambil tersenyum, "Master Yi membutuhkan gaun pengantin, tentu saja Wanting sendiri juga harus datang untuk melayani Anda." Saat berbicara, dia tiba-tiba melihat Securan turun dari mobil Aston Martin 177 di belakangnya. Ada rasa cemburu dan iri di wajahnya. Dia berkata pada Yichen, "Nyonya Yi juga datang ya?" Yichen mengangguk. Saat ini Zhang Xiaoman juga turun dari mobil dengan cemas. Jadi Yichen berkata pada Song Wanting yang di sebelahnya itu, "Adalah teman sekelas SMA istriku. Dia yang akan menikah hari ini. Jadi tolong segera persiapkan gaun pengantin yang pas untuknya. Kami harus pergi setelah mengganti gaun pengantin." Setelah mendengar ini, Song Wanting segera berkata pada Securan dan Zhang Xiaoman, "Nyonya Yi dan Nona ini silakan masuk ke toko untuk mencoba gaun pengantin." Zhang Xiaoman melihat logo merek yang besar di pintu dan menyadari ini adalah toko pengantin Wang Weiwei dan berkata dengan kaget, "Curan, ini apa maksudnya ini?" Curan sendiri juga sangat terkejut tapi masih berusaha dengan tenang berkata, "Aku meminta Yichen untuk membantu meminjamkan gaun pengantin yang lebih cocok untukmu. Jadi dia membawa kita kemari." Setelah berbicara, dia berkata pada Song Wanting dengan sedikit tidak natural, "Nona Song, tidak disangka Anda ada di sini. Masalah ini akan merepotkanmu hari ini." Song Wanting tersenyum datar dan berkata dengan serius, "Nyonya Yi, Anda tidak perlu begitu sungkan denganku. Anda dan Master Yi adalah teman terhormatku. Selama kalian memiliki masalah apapun, aku pasti akan membantu kalian berdua." Setelah itu, dia berdiri dengan sopan sambil memberi isyarat silakan dan berkata, "Silakan masuk."
Sejuran dan Jang Xiaoman merasa sedikit gugup, tidak tahu apakah mereka harus masuk saat ini. Mereka berdua tahu bahwa merek gaun pengantin ini mahal, orang biasa sama sekali tidak mampu untuk menjangkaunya. Di toko pengantin pada umumnya gaun pengantin yang dibuat khusus yang sedikit lebih mahal menyewa sehari juga seharga puluhan ribu. Gaun pengantin yang dirancang oleh Wang Weiwei sendiri menyewa untuk sehari setidaknya juga 6 angka. Kalau membelinya itu akan lebih mahal, setidaknya juga puluhan juta. Zhang Xiaoman merasa dirinya tidak pantas mengenakan gaun pengantin yang begitu mahal. Bahkan jika hanya menyentuhnya, dia juga takut akan merusaknya dan takut dia tidak mampu mengganti rugi. Jadi jangankan memakai gaun pengantin yang begitu mahal untuk melangsungkan pernikahan, dan Xiao Juran juga tidak ingin Yi Chen berhutang budi terlalu banyak hanya untuk dirinya. Saat ini Yi Chen melihat mereka berdua masih melamun lalu berkata sambil tersenyum, "Kenapa kalian berdua masih diam saja? Cepat masuklah, kita tidak punya banyak waktu lagi." Xiao Juran baru pulih kembali, waktunya memang tidak banyak lagi. Kalau menunda lebih lama lagi, waktunya akan terlambat. Jadi tidak ada pilihan lain untuk saat ini. Kalau Zhang Xiaoman tidak memilih gaun pengantin dari tempat Song Wanting, dia hanya bisa mengenakan gaun pengantin tua yang dia kenakan sekarang untuk menghadiri pernikahan. Dalam perjalanan ke sini, dia sengaja bertanya pada Zhang Xiaoman tentang asal-usul gaun pengantin ini. Dia menyewa dari toko gaun pengantin yang sangat kecil di pinggiran kota dengan harga 300 yuan sehari untuk menghemat uang. Dia memang sudah dipandang rendah oleh keluarga suaminya kalau dia masih mengenakan gaun pengantin yang begitu murah. Bahkan gaun pengantin yang rendahan sudah robek. Takutnya keluarga suaminya akan semakin memandang rendah dirinya. Jadi dia merasa tangan Zhang Xiaoman dan berkata, jadi dia meraih tangan Zhang Xiaoman dan berkata, "Xiaoman, ayo cepat masuk dan biarkan Nona Song membantumu memilih gaun pengantin yang cocok." Zhang Xiaoman berkata dengan gugup, "Curan, gaun pengantin di sini terlalu mahal, aku tidak berani memakainya." Curan buru-buru berkata, "Kalau tidak memakainya, kamu hanya bisa memakai yang kamu kenakan sekarang. Saat itu tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh mertuamu. Lihatlah, Yi Chen sudah meminjam mobil yang begitu mahal. Karena kita ingin memamerkan diri, maka harus berdiri dengan megah. Biarkan keluarga suamimu melihatnya." Setelah berbicara, dia melihat Song Wanting dan berkata dengan penuh rasa syukur, "Nona Song benar-benar sudah merepotkanmu hari ini. Ini adalah teman sekelas SMA ku, Zhang Xiaoman. Hari ini dia akan menikah. Tolong bantu dia untuk memilih gaun pengantin yang cocok." Song Wanting mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Nyonya Yi, Anda terlalu sungkan. Silakan serahkan padaku masalah Nona Zhang." Tapi Zhang Xiaoman masih sedikit ragu-ragu. Sudah bertekad langsung meraih tangan Zhang Xiaoman dan berjalan ke dalam toko pengantin dan berkata, tidak ada tapi lagi. Bagaimanapun juga hari ini tidak akan membiarkan keluarga suamimu memandang rendahmu lagi." Zhang Xiaoman ditarik menjadi lebih dekat ke toko pengantin ini oleh securan. Begitu masuk ke dalam, mereka dikejutkan oleh gaun pengantin mewah di dalamnya. Tidak ada satupun wanita yang tidak menyukai gaun pengantin. Jadi mereka berdua hanya melihat sebentar sudah sangat tertarik dengan gaun pengantin di toko. Sebagai nona besar dari keluarga Song dan pemimpin keluarga Song saat ini, Song Wanting bertindak sebagai pelayan yang membawa mereka berdua ke deretan gaun pengantin dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya Yi, Nona Zhang, gaun pengantin ini biasanya digunakan untuk disewakan. Nona Zhang bisa memilih salah satu dari sini hari ini." Securan buru-buru bertanya, "Nona Song, apakah ukurannya pas? Teman sekelasku relatif lebih kurus." Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Gaun pengantin ini dirancang dengan sangat cerdik. Ada banyak bagian yang bisa disesuaikan di dalamnya. Jadi kebanyakan orang yang memakainya akan terlihat sama persis dengan yang dibuat khusus. Selama sudah disesuaikan, jadi Anda tenang saja." Setelah itu, Song Wanting memandang Zhang Xiaoman lagi dan berkata sambil tersenyum, "Nona Zhang
bisa memberitahuku yang mana yang kamu sukai, aku akan meminta asisten pengantin untuk membantumu mencoba gaun pengantin. Sang sioman tidak bisa mengambil keputusan untuk sesaat. Bagaimanapun baginya semua gaun pengantin di sini benar-benar di luar imajinasinya. Jadi dia menggantungkan harapan kepada securan yang ada di sampingnya. Securan membantunya memilih gaun pengantin top yang sangat indah dan berkata, "Aku rasa yang ini sangat cocok untukmu, bermartabat dan anggun, juga bisa menunjukkan tulang selangka yang sangat temperamental." Sang sioman ragu-ragu sejenak dan berkata, "Kalau begitu, dengarkan kamu saja, aku benar-benar tidak tahu bagaimana memilih." Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Selera nyanyi sangat bagus. Gaun pengantin ini memiliki tingkat penyewaan tertinggi di sini dan aku juga merasa yang ini sangat cocok untuk sosok dan temperamen Nona Zhang." Setelah itu, Song Wanting menyapa dua asisten pengantin yang sangat profesional. Keduanya segera menurunkan gaun pengantin dan dengan hormat membawa Zhang Xiaoman ke kamar pas. Setelah beberapa menit kemudian, Zhang Xiaoman mengenakan gaun pengantin top putih dengan elegan. Dia berjalan keluar dari kamar pas dengan sedikit tidak natural. Tatapan Xiao Churan tiba-tiba berbinar dan berkata, "Xiaoman, kamu benar-benar sangat cantik mengenakan gaun pengantin ini." Sang Xiaoman berkata dengan malu-malu, "Gaun pengantin ini terlalu halus, juga sangat mahal. Aku selalu merasa bimbang karena takut aku akan merusaknya." Saat ini Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Nona Zhang, Anda tidak perlu memiliki beban mental yang begitu berat, karena Anda adalah temannya nyanyi. Meskipun gaun pengantin ini rusak karena dikenakan Anda juga tidak perlu khawatir sama sekali. Kami tidak akan meminta pertanggungjawaban apapun darimu." Chang Xiaoman berkata dengan sangat gugup, "Sungguh tidak enak." Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Nona Zhang tidak perlu merasa tidak enak. Semua gaun pengantin di toko kami sepenuhnya diasuransikan. Kalau terjadi masalah, kami juga akan membicarakannya dengan perusahaan asuransi. Anda hanya perlu memakainya dengan berani tanpa adanya kekhawatiran." Begitu mendengar ada asuransi, Zhang Xiaoman akhirnya merasa lega. Yi Chen melihat waktu yang tersisa tidak banyak, lalu berkata pada Xiao Churan dan Zhang Xiaoman, "Karena gaun pengantin ini cocok, kalau begitu ayo pakai saja dan pergi, kalau tidak benar-benar akan terlambat." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Baik, ayo segera pergi ke Hotel Hilton." Saat berbicara, dia melihat Song Wanting dan berkata dengan rasa terima kasih, "Nona Song, benar-benar terima kasih banyak untuk hari ini." Song Wanting tersenyum sedikit, "Nyonya Yi, Anda terlalu sungkan. Sudah seharusnya Wanting melakukan semua ini." Ketika Jiang Xiaoman mendengar Song Wanting menyebut namanya sendiri, dia langsung tercengang seperti disambar petir. "Song Wanting? Bukankah dia nona besar keluarga Song yang terkenal?" "Ya ampun, keluarga Song adalah keluarga terbesar di Jinling. Nona besar keluarga Song begitu sungkan pada securan dan suaminya. Kenapa teman sekelas SMA-nya ini tiba-tiba menjadi begitu hebat?" Pada saat ini Yi Chen juga berkata, "Nona Song, sudah merepotkanmu, kami pergi dulu." Mata indah Song Wanting bersinar terang dan berkata sambil tersenyum, "Master Yi, untuk apa begitu sungkan?" Saat berbicara, dia mengingat situasi saat dia mencium Yi Chen saat itu dan pipinya sedikit memerah. Ketika si Curan melihat dengan adegan ini, hatinya tegang. Kenapa Song Wanting bisa merasa malu pada suaminya? Rasa malu seperti ini jelas bukan keadaan yang seharusnya dimiliki oleh teman normal. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur. Tapi sepertinya kita akan melanjutkannya di video berikutnya. Kita pasti akan sangat penasaran jika tidak mengetahui kelanjutannya. Tapi sebelumnya pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, pastikan kalian sudah like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.